Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, hafizakumullah, hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan kepada kita sehingga kita masih bisa melaksanakan sebagian kewajiban kita selaku kaum muslimin muslimat, yaitu salat maghrib dilanjut dengan thalabul ilm. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Qulub Bahjatil atau kitab Bahjatil Qulubil Abrar karya Syekh Muhammad Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Terakhir kita sampai ke hadis Al-Khamis wal Ishrun, ya, hadis ke-25. Sekarang kita masuk ke Al-Hadithus Sadis wal Ishrun, hadis yang ke-26. Sekarang kita masuk ke hadis yang ke-26. Taib. Dikatakan oleh Syekh rahimahullahu ta'ala, Al-Hadithus Sadis wal Ishrun, hadis yang ke-26, An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma qala, dari Jabir bin Abdullah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, qala, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Aku diberikan 5 perkara, yang 5 perkara tersebut tidak diberikan kepada seseorang nabi sebelumku. Nusirtu biru'bi masirata syahri. Yang pertama, aku diberikan pertolongan dengan rasa takut yang ditancapkan sejauh 1 bulan perjalanan. Yang kedua, waju'ilat liyal ardu kulluha masjidan wa tahura. Dijadikan seluruh bumi ini semuanya adalah tempat sujud dan tempat bersuci. Waalaikumsalam. Fa ayyuma rajulin min ummati, maka dimanapun seseorang dari kalangan umatku adrakhatus shalah, telah mendapatkan kepadanya waktu salat, falyusalli, maka hendaklah dia salat. Wa uhillat liyal ghanaim, dan dihalalkan bagiku ghanimah. Walam tahilla li ahadin qabli, yang tidak dihalalkan bagi seseorang sebelumku. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa'utitu syafa'ah, dan aku diberikan syafaat. Dan yang kelima, wa kana nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'itsu ila nasi 'amatan. Dan para nabi diutus kepada kaumnya khusus, atau diutus khusus kepada kaumnya, dan saya diutus kepada seluruh manusia secara umum, atau kepada keumuman manusia. Muttafaqun alaih. Hadis ini sepakat Bukhari dan Muslim. Taib. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tentu ini keutamaan Nabi kita alaihi salatu wassalam, yang Allah berikan kepada beliau 5 perkara, yang 5 perkara tadi tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini menunjukkan tentang keutamaan Nabi kita alaihi salatu wasallam dibanding para nabi yang lainnya. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Saya adalah pemimpinnya anak Adam di hari kiamat. Jadi pemimpin manusia nanti di hari kiamat adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan lagi Nabi Adam, bukan lagi Nabi Nuh, bukan lagi Nabi Ibrahim atau nabi-nabi sebelumnya, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kita bacakan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Fudila nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, diberikan kemuliaan, keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi fadaili katsiratin faqa biha jami'ul anbiya. Ya, jadi Nabi kita alaihi salatu wasallam, beliau telah dilebihkan dibanding nabi-nabi yang lainnya dengan keutamaan-keutamaan yang banyak. Fakulu khaslatin hamidatin tarji'u ilal ulumin nafi'ah. Maka setiap ciri atau setiap sifat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya adalah merupakan sifat yang terpuji. Waalaikumsalam. Yang kembali kepada ilmu-ilmu yang bermanfaat. Wal ma'arifu sahihah, dan pengetahuan-pengetahuan yang sahih, wal amalu saleh, dan amalan yang saleh. Fali nabiyina minha a'laha wa afdalaha wa akmalaha. Maka bagi kita Nabi alaihi salatu wasalam adalah nabi yang paling tinggi, yang paling afdal dan paling sempurna. Walihada lamma dzakarallahu ayanal anbiya'il kiram. Oleh karena ini ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayanal anbiya, para nabi-nabi yang mulia, qala li nabiyhi, maka Nabi berkata kepada nabinya, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadi. Mereka adalah orang-orang yang telah Allah berikan petunjuk. Ya, maka dengan petunjuk mereka lah iktadi, berpetunjuklah engkau. Wa hudahum, dan petunjuk mereka, huwa makanu alaihi minal fadail al-dhahirati wal batinah. Taib. Wa qad tamama Nabi sallallahu alaihi wasallam ma amara bihi wa faqa jami'ul khalq. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menyempurnakan seluruh apa yang telah diperintahkan oleh Allah kepadanya. Oleh karena ini khassallahu nabiyya nabi khasaisi lam yusyarikhu fiha ahadun minal anbiya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kekhususan yang kekhususan tersebut tidak ada satu orang pun dari kalangan para nabi yang mempunyainya. Minha diantaranya adalah hadil khamsu, yaitu 5 perkara ini. Allati adat ala ummatihi bikulli khairin wa barakatin wa naf'in. Yang tentu 5 perkara ini kembali kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segala kebaikan dan keberkahan dan manfaat. Jadi 5 perkara ini Allah Subhanahu wa taala khususkan hanya bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan manfaat tentu kembali kepada umatnya. Manfaatnya tentu kembali kepada umatnya. Begitu pula keberkahannya, kebaikannya. Apa saja? Yang pertama adalah annahu nasru bi ru'bi masirata syahri, atau annahu nusira bi ru'bi. Yang pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam diberikan pertolongan dengan rasa takut yang Allah tancapkan kepada hati-hati orang-orang kafir, yaitu sejauh sebulan perjalanan. Wa hadza nasrul rabbani, dan tentu ini adalah pertolongan Rabbani, pertolongan Rabb, pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yang Allah tancapkan rasa takut kepada diri-diri orang-orang musyrikin. Wa jundun minas sama'i yu'inullahu bihi rasulahu wa ummatahul muttabi'ina lihadyi. Dan juga para tentara dari langit yang Allah Subhanahu wa taala jadikan para tentara tersebut sebagai penolong untuk Rasulnya dan umatnya yang mengikuti petunjuknya. Famatakana aduwuhu anhu masafata syahrin faqal fa innahu mar'ubun anhu atau minhu. Maka kapan saja jarak antara Nabi dengan musuhnya itu 1 bulan perjalanan atau lebih sedikit dari itu, maka fa innahu mar'ubun minhu, maka mereka musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala sudah merasa ketakutan ketika bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa idza aradallahu nasra ahadin alqa fi qulubi a'daihi ru'b. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan
untuk menolong salah satu dari kalangan hambanya, maka Allah akan menancapkan kepada hati-hati musuhnya yaitu rasa takut. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, sanulqi fi qulubil ladzina kafaru ru'b, kami tancapkan di dalam hati orang-orang kafir ar-ru'b, yaitu rasa takut. Bima asyraku billah, disebabkan karena mereka telah berbuat syirik kepada Allah. Ma lam yunazzil bihi sultana, apa-apa yang Allah tidak menurunkan dengannya bukti. Tentu ini salah satu apa? Salah satu pembeda yang Allah berikan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam dibanding nabi-nabi sebelumnya. Ya. Jadi sejauh sebulan perjalanan musuh-musuh Nabi ketika terjadinya peperangan, mereka sudah takut duluan. Mereka sudah gentar duluan ketika mau bertemu dengan siapa? Dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Allah tancapkan rasa takut. Allah tancapkan apa? Rasa takut di dalam hati-hati orang-orang kafir. Taib. Terus bagaimana dengan kondisi yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yusikut antada alaikumul umamu kama tada al-aqlatu ila qas'atiha. Hampir saja mereka umat-umat itu akan menyantap kalian sebagaimana orang-orang sedang menyantap makanan di tempat meja makan hidangan-hidangannya. Jadi hampir saja akan datang waktunya kalian dihantam oleh mereka. Kalian disantap oleh orang-orang kafir. Sebagaimana mereka sedang menyantap makanan-makanan di tempat meja makan mereka. Kemudian para sahabat bertanya, amin kilatinahnu yaumaidin ya Rasulullah, apakah karena kami sedikit waktu itu ya Rasulullah? Bal antum hina idzin katsir. Enggak, justru kalian ketika itu banyak. Lakin takununa gutsa'an ka gutsa'is sail. Tapi banyaknya kalian seperti buih di lautan. Dan apa salah satunya? Salah satunya fikumul wahan, di antara kalian karena sudah tertancap apa? Wahan. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Ya. Yaitu cinta dunia dan benci daripada kematian. Dan apa? Wa yuqdafa fi qulubi aduwikumul Dan Allah Subhanahu wa taala menancapkan pada hati musuh orang-orang kafir rasa takut, atau dihilangkan rasa takut dalam musuh orang-orang kafir. Jadi Allah cabut rasa takut dari musuh-musuh, dari orang-orang kafir. Sampai apa? Sampai hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama-agama kalian. Ya, dalam hadis yang lainnya Rasul mengatakan, idza tabayatum bil ina, ketika kalian sudah mulai jual beli dengan cara jual beli ina, waraditum bizar, waalaikumsalam, ketika kalian sudah mulai ridho dengan pertanian kalian, wa akhadtum adnabal baqar, ketika kalian sibuk dengan buntut sapi kalian, wa taraktumul jihad, ketika kalian lari dan meninggalkan jihad, sallatallahu alaikum dzullan, maka Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. La yanzihu, kehinaan itu tidak akan Allah cabut dari diri kalian hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Jadi tentu yang membuat kaum muslimin menang ataupun kalah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu penyebab kemenangan, salah satunya apa? Allah tancapkan rasa takut pada diri orang-orang kafir. Ya, kapan itu terjadi? Ketika justru kita kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita melihat di awal-awal Islam, Allah bandingkan satu orang muslim ini apa? Seperti lawannya 10 orang musyrik. Iyyakum minkum isruna sabirun yaglibu mi'atain. Jika di antara kalian ada 20 orang yang sabar, akan mengalahkan 200 orang. Wa iyyakum minkum mi'atun yaglibu alfan biidznillah. Apabila di antara kalian ada 100, akan mengalahkan 1000. Itu karena apa? Karena Allah tancapkan rasa takut pada diri orang-orang kafir. Ya. Dan juga Allah tanamkan kekuatan iman pada hati orang-orang yang beriman. Tapi ketika mereka jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ya, ketika mereka jauh dari agama Allah, ini salah satu kemudian apa? Allah tancapkan kehinaan. Ya, Allah tancapkan apa? Kehinaan. Kapan pertolongan itu Allah akan tancapkan kembali?
Rasa takut itu Allah akan tancapkan kembali kepada orang-orang kafir ketika kita kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengkaji ilmu agama, ketika kita mengkaji Al-Qur'an, mengkaji hadis, ya, mempertebal iman kita. Itulah sebab yang kemudian Allah akan turunkan apa? Pertolongan. Taib. Wa alqa fi qulubil mu'minina minal quwwati was-sabati was-sakinah. Allah menancapkan pada diri atau hati-hati orang-orang beriman kekuatan, kekokohan, ketenangan. Ma huwa a'damu asbabun nasr, dan tentu itu adalah merupakan sebab pertolongan yang paling besar. Ya. Sebab pertolongan yang paling besar adalah ketika apa? Allah berikan ketenangan kepada kalian. Taib. Kemudian dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, "Fallahu ta'ala wa'ada nabiyyana wa ummatahu bin nasril adim." Allah menjanjikan kepada nabi kita dan kepada umatnya dengan pertolongan yang besar. Wa an yu'inahum bi asbabin, dan akan menolong mereka dengan sebab-sebab arsyadahum ilaiha. Ya, tentu Allah akan memberikan petunjuk terhadapnya. Kal ijtima, seperti bersatu, wal itilaf, ya, persatuan, wasabru, bersabar, wal istidadi lil a'da'i bikulli mustata', tentu bersabar dan mempersiapkan persiapan untuk bertemu dengan musuh, ya, dengan sekuat tenaganya. Wa sa'adahum bihadan nasri, tentu Allah akan menolong mereka dengan sebab pertolongan ini, ya, akan membantu mereka dengan pertolongan ini. Tentu ini salah satu apa? Sebab selain Allah tancapkan rasa takut pada diri orang-orang kafir, juga Allah akan memberikan apa? Kekuatan kepada orang-orang beriman. Ya, kekuatan kepada orang-orang beriman. Taib. Wa qad fa'ala tabaraka wa ta'ala, dan sungguh Allah telah melakukan hal itu, kama huwa ma'rufun min hali nabiyina wal muttabi'ina lahu, sebagaimana perkara yang ma'ruf, ya, dari kondisi Nabi kita alaihi salatu wassalam dan kondisi para pengikut Nabi yang ketika berperang dengan orang-orang musyrik, ya, yang ketika berperang dengan orang-orang kafir. Kamin fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Berapa banyak kelompok yang kecil bisa mengalahkan kelompok yang besar dengan apa? Dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan hampir seluruh peperangan Nabi alaihi salatu wasallam itu dimenangkan oleh Nabi ketika jumlah kaum muslimin, para sahabat ketika itu lebih sedikit dibanding jumlahnya orang-orang musyrikin, dibanding jumlahnya orang-orang kafir, musuh-musuhnya. Ya, hampir semua peperangan, perang Badar 300 sekian lawan 1000. Perang Uhud 700 sekian awalnya lawan 3000 atau kurang lebih. Hampir seluruh peperangan, perang Ahzab, hampir seluruh peperangan itu Nabi alaihi salatu wasallam bersama para sahabatnya lebih sedikit jumlahnya dibanding orang musyrik. Tapi Allah berikan apa? Kemenangan. Tapi tatkala apa? Tatkala justru jumlah kaum muslimin ketika itu banyak, setelah Fatu Makkah tahun 8 Hijriah, maka berbondong-bondong orang-orang masuk Islam, yadkhuluna fi dinillahi afwaja, mereka berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah. Kemudian ketika Nabi mau menyerang Hunain di Taif, mereka masuk. Kurang lebih 2000 tambahan dari orang-orang muslim yang baru masuk Islam ketika itu. Jadi jumlah kaum muslim lebih banyak. Dan tentu orang-orang yang masuk Islam ini beranggapan, ya, Nabi alaihi salatu wassalam ketika sedikit aja bisa mendapatkan apa? Kekalahan. Wa yauma Hunain id a'jabatkum kasratukum falam tugni ankum syai'an. Dan hari Hunain ketika kalian apa? A'jabatkum kasratukum, ketika jumlah membuat kalian lebih takjub, ketika kalian takjub kepada jumlah kalian. Tapi apa kata Allah? Falam tugni ankum syai'an. Tetapi ternyata jumlah itu tidak bisa memberikan kecukupan kepada kalian sedikit pun. Karena tentunya adalah kemenangan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala.
Itu yang pertama. Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam dengan menancapkan rasa takut kepada diri orang-orang kafir sejauh sebulan perjalanan. Ya, jadi jauh-jauh sebelum berperang orang musyrikin sudah takut ketika bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Dari kejauhan aja udah takut mereka. Ya, dari kejauhan aja udah takut mereka. Karena memang Allah tancapkan rasa takut. Ya, Allah tancapkan apa? Rasa takut. Kemudian yang kedua atsaniyatu. Yang kedua adalah waju'ilat lil ardu kulluha masjidan wa tahura. Dijadikan bagiku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ardu, bumi ini seluruhnya sebagai tempat sujud dan tempat bersuci. Taib. Ini keutamaan bagi Nabi kita dan umatnya ya. Dimanapun kita menemui atau mendapatkan waktu sholat dimanapun, asal jangan di kuburan dan di WC atau di tempat-tempat yang memang dilarang seperti marabidil ghanam ya, atau seperti apa marabidil jamal, atau seperti kandang unta yang memang tidak boleh oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seperti kuburan, seperti WC, kandang unta, itu yang tidak dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seseorang sholat di dalamnya. Tapi kalau di kuburan, kalau di kandang domba, Rasul pernah melakukan, dan itu tidak mengapa. Tapi tidak boleh dengan kandang unta. Allah alam ya, ilatnya seperti apa. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan batal seseorang wudunya ketika makan daging unta, dan tidak batal ketika makan daging kambing atau domba. Ya, dan tidak menjelaskan ilatnya seperti apa. Para ulama akhirnya berselisih. Oh, mungkin karena unta dagingnya panas, karena unta begini, karena dan lain sebagainya. Intinya ketika tidak menemukan ilatnya kenapa, maka itu hukumnya adalah ta'abudiyah. Ya, kita hukumnya adalah ta'abud, artinya sudah kata Rasul demikian, sudah demikian sudah. Ketika kita tidak tahu ilatnya, alasannya. Maka yang kedua ini apa kata Rasulullah? Waju'ilat lil ardu masjidan wa tahura. Dijadikan bagiku bumi seluruhnya tempat sujud dan tempat bersuci. Maka fa'ayna ma adrakhat ahadan min ummati salat falyusalli. Maka ya, dimanapun umatku mendapatkan kepadanya waktu salat, maka salatlah. Arti salatlah di mana saja. Beda dengan umat-umat terdahulu. Mereka salat beribadah harus di tempat-tempatnya, di sauma'ah, di ma'bad, ya, tempat ibadah khusus. Ya, di tempat salat khusus. Adapun kita ya, tentu ketika tidak kita dapatkan masjid, kita sedang berjalan misalkan ya, naik gunung, kita sedang berjalan misalkan ke sebuah tempat dan tidak menemukan masjid, bahkan tanah lapang pun menjadi tempat sholat kita ya, rumput yang ada pun tempat sholat kita. Dimanapun kita menemukan waktu sholat, maka sholatlah di sana dan bersucilah di sana ya. Artinya ketika tidak ada air, maka tanah pun menjadi apa? Menjadi alat untuk bersuci. Fajami'u baqa'il ardi masjid. Maka seluruh tempat yang ada di bumi ini adalah tempat sujud. Yusalla fiha min ghairi istina'in ila man nassa syari'u alal man'i minhu. Maka boleh seseorang sholat di dalamnya tidak tanpa ada terkecuali, kecuali yang memang sudah datang nas secara syariat, tempat-tempat ini tidak boleh. Seperti apa? Wa qad thabata nahyu an sholati fil maqbarati wal hammam. Telah datang larangan dari Nabi SAW seseorang sholat di kuburan dan WC. Wa atonil ibil, atau di kandangnya unta. Wa kadzalikal maudu'ul magsub, atau di tempat itu magsub. Maksudnya tanah yang digosok, dicuri ya, tanah hasil curian, atau tanah sengketa yang dia mencurinya ya. Wan najas, atau tanah yang jelas ada najisnya. Listirati taharati libadanil musalli, karena memang seseorang yang salat disyaratkan suci badannya, wa thawbihi, dan juga pakaiannya, dan juga tempatnya. Jadi ini asal hukumnya, seluruh bumi ini adalah boleh dipakai tempat sujud. Ketika datang dalil tempat ini tidak boleh, tempat itu tidak boleh, maka menjadi apa? Tidak boleh. Menjadi tidak boleh. Taib, seperti apa? Seperti tadi disebutkan ya, kuburan,
WC, kemudian kandang unta, tempat yang dipakai, tempat yang dipersengketakan, perselisihan, magsub, yang rampasan gitu, tanah rampas, ghosob, atau tempat ada najisnya, atau tempat yang di dalamnya ada apa? Ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi SAW datang kepadanya, seseorang mengatakan, ini kuntu nadartu fil jahiliyati an anhara bibuana. Saya pernah dulu bernadar untuk menyembelih unta di sebuah tempat namanya Buana. Kemudian kata Rasulullah SAW, hal fiha idun min ayadihim, apakah di Buana itu ada waktu atau tempat dipakai tempat id orang-orang musyrik? Kata para sahabat, la ya Rasul. Hal fiha wathanun min awthanin yu'badu fil jahiliyah, apakah di Buana itu ada sesembahan patung-patung yang dipakai disembah oleh orang jahiliyah? Tidak ada. Kata Rasulullah, aufi binadri, kalau begitu tunaikan nadarmu. Maka kata para ulama, kenapa Rasul mengatakan apakah di sana ada kuburan, apakah di sana ada dipakai orang-orang jahiliyah untuk Id, ya kumpul-kumpul gitu ya, makai tempat kesyirikan, atau di sana ada patung-patung yang jelas-jelas disembah? Ketika ditanya dan jawabannya tidak ada, maka kata Rasul, aufi binadri, tunaikanlah nadarmu. Maka para ulama mengatakan, Syekh Shalih Fauzan salah satunya, ini menunjukkan bahwasanya kalau seandainya ada itu, maka Rasul akan melarangnya. Ya, walaupun tujuannya kita menyembelihnya untuk Allah. Walaupun tujuannya kita menyembelihnya untuk Allah. Maka dalam kitab tauhid disebutkan, babu la yudbah fi makanin yudbahu fihi li ghairillah. Bab tidak boleh menyembelih di sebuah tempat yang di tempat itu ada sesembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Apa alasannya? Karena alasannya takut iltibas alan nas, samar-samar bagi manusia. Disangkanya kita sama kayak orang musyrik gitu ya, lagi ada acara ritual-ritual di tempat itu, padahal kita menyembelihnya untuk Allah. Ya, padahal kita menyembelihnya untuk akikahan misalkan, untuk kurban, tapi di tempat itu biasanya dipakai untuk berhala, maka tidak boleh kita. Ya, tidak boleh. Karena takut yadhunnadzon, ya, orang-orang yang menyangka berprasangka dengan prasangkaan jelek. Dan dijadikan dalil juga tentang la tusolli ala ataib, la takum fihi abada. Janganlah kau pernah berdiri di masjid itu sama sekali ya Muhammad. Itu tentang apa? Tentang Masjid Dirar. Ya, la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Karena masjid yang dibangun di atas ketakwaan itu lebih berhak kau berdiri di atasnya, itu Masjid Quba yang dimaksud. Jadi Nabi Muhammad membangun Masjid Quba, orang munafikin membangun Masjid Dirar, kemudian orang munafik ini memanggil Nabi untuk sholat di masjid itu. Padahal Masjid Dirar ini apa? Masjid Dirar ini apa? Tafriqon bainal mu'minin wa irsadal lahum. Dibangunnya untuk apa? Memecah belah kaum muslimin. Maka Allah melarang Nabi kita alaihi salatu wassalam sholat di masjid itu. Walaupun sholatnya untuk Allah. Sholat duhur misalkan. Padahal di masjid itu nggak ada kuburan. Ya, di masjid itu nggak ada najisnya, nggak ada hal-hal yang dilarang. Tapi karena alasannya masjid itu dibangun, tujuannya bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah, malah tujuannya adalah untuk memecah belah kaum muslimin, maka dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdiri di masjid itu. Ini dijadikan dalil tentang apa? Tidak boleh seseorang sholat di tempat yang tempat itu ada sesembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Atau tidak boleh seseorang nyembelih di sebuah tempat yang jelas di tempat tersebut ada sesembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Maka dimanapun umatku mendapatkan sholat, maka sholat di atasnya dan bersucilah dengan apa yang ada padanya. Kalau tidak ada air, maka dengan tanah. Ya. Karena apa? Wa kadzalika man udima al-ma'u adarruhu istimaluhu falahul udul ila tayammumi. Ya, karena barang siapa yang dia tidak ada air atau penggunaan air akan memberikan madarat, bahaya kepadanya, maka boleh bagi dia untuk berpindah dari air kepada tayammum bijami'in mata sa'ada ala wajhil ard, dengan seluruh apa yang ada di permukaan tanah. Permukaan tanah ini ya, ketika kita usap, maka dialah yang disebut dengan apa namanya sa'idan thayyiban, ya, debu yang baik.
Sawa'un turab alladzi lahu gubarun aw ghairu, sama saja tanah yang ada debunya ataupun tidak. Kama huwa sharihun hadal hadis, sebagaimana jelas hadis ini ya. Maka dimanapun umatku mendapatkan kepadanya waktu sholat, maka sholatlah di atasnya dan bersucilah dengannya. Artinya dengan tayamum. Dan tayamum tersebut tentu ya, tayamum tersebut ini menjadikan apa? Mengganti kedudukan air. Dan dipakai dengan tayamum tersebut seluruh yang bisa dipakai dengan wudu, seperti sholat, tawaf, ya, menyentuh Quran, ya. Maka fungsinya tanah ketika tidak ada air, maka dia fungsinya seperti air. Dipakai untuk sholat, dipakai untuk tawaf, dipakai untuk sesuatu yang harus bersuci. Ya. Fayadullu dzalika ala annahu idza tatahhara bit-turab wa lam yantakid wudu'ahu lam yubtil tayammumuhu. Maka ini menunjukkan, kata Syekh, ketika seseorang dia bersuci dengan tanah, kemudian dia tidak batal, ya, dia udah tayamum dan dia nggak batal, nggak kentut, nggak tidur, nggak menyentuh istri, bergaul dengan istri, pokoknya nggak batal aja, nggak kencing, pokoknya nggak batal aja, ya. Maka apa? Lam yubtil tayamumuhu, maka tayamumnya nggak batal. Bi khurujil waqti, baik dengan keluarnya waktu, wala bidukhuli, atau dengan masuk waktu yang baru. Karena ada orang beranggapan, misalkan dia duhur nih, nggak ada air, tayamum untuk sholat duhur. Pas sholat asar ada air, dia ambil air wudu. Padahal tayamum yang duhur dia nggak batal. Sebetulnya tayamum itu sudah mencukupi untuk tidak mengulangi dengan wudu, gitu ya. Karena fungsi tayamum itu sama seperti hanya dia fungsi wudu. Jadi nggak kemudian, karena ada yang berpikiran demikian ya. Seakan-akan apa? Ketika dia wudu nih dengan tayamum nih ya, kemudian air nggak ada sama sekali, tayamum dia nggak batal. Turun hujan, langsung dia berwudu. Ya, padahal tayamum itu adalah termasuk sesuatu yang menyebabkan dia suci. Dan dengan tayamum itu dia boleh dilakukan seperti halnya dilakukan dengan wudu. Wa annahu idza nawa tayammuma linafli istabaha al-fardu wa qataharatil ma. Sesungguhnya dia ketika meniatkan dengan tayamum untuk salat sunnah, maka tayamum ini juga membolehkan bagi dia untuk salat wajib. Qataharatil ma, seperti hanya bersuci dengan air. Wa anna hukmahu hukmul ma. Sesungguhnya hukum bertayamum itu seperti hukumnya bersuci dengan air. Fi kulil ahkami fi halati ta'adzur. Di setiap perkara-perkara hukumnya dalam kondisi dia ada uzur, dalam kondisi dia ada uzur. Baik. Kemudian yang ketiga, wa uhilat lil ghanaim wa lam tahilla li ahadin qabli. Dihalalkan bagiku ghanimah dan tidak dihalalkan bagi orang-orang sebelumku. Ya, jadi kalau para nabi sebelum nabi kita alaihi salatu wasalam, ketika mereka melakukan peperangan, ketika mendapatkan harta ghanimah, itu harta ghanimah itu tidak mereka bagikan, tapi mereka disimpan di tanah yang lapang. Kemudian nanti akan ada api menyambar dari langit dan membakarnya. Atau kalau enggak, kita membakar harta itu. Beda dengan umat Nabi Muhammad SAW. Maka ghanimah itu adalah harta yang halal. Wa dzalika likaromatihi ala rabbih, dan tentu itu adalah likaromah, bentuk kemuliaannya yang Allah muliakan Nabi alaihi salatu wasalam. Wa karamata ummatihi wa fadlihim atau wa fadlihim, dan menunjukkan tentang kemuliaan Allah yang Allah berikan kepada umatnya, umat Nabi Muhammad. Ya, dengan cara apa? Dihalalkan ghanimah. Wa kamali ikhlasihim. Ya, dan menunjukkan tentang sempurnanya keikhlasan mereka. Fa'ahallaha lahum, maka Allah menghalalkan bagi mereka ghanimah. Walam yanqus min ajri jihadihim syai'an, dan tidak berkurang ya dengan ghanimah tersebut pahala jihadnya mereka sedikit pun tidak berkurang. Karena apa? Karena orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dia mempunyai hidup mulia atau mati syahid. Ya. Ketika dia hidup, dia mendapatkan kemuliaan dengan kemenangan dan juga mendapatkan ghanimah. Ya, dan juga mendapatkan apa? Ghanimah. Dan tentu ini tidak mengurangi pahala jihadnya mereka.
tidak mengurangi pahala jihadnya mereka. Wa hasala biha lihadil ummati min si'atil arzak. Dan tentu dengan ghanimah ini menunjukkan tentang apa? Tentang bisa meraih dengan jihad tersebut seseorang di dalam meraih rizki yang luas dengan jihad. Wa kathratil khairat, dan juga banyaknya khairat kebaikan. Wal isti'anati ala umuri dini wa dunya syai'un la yumkin iddahu atau uddahu. Ya, dan menolong terhadap perkara din dan juga perkara agama, sesuatu yang tidak mungkin uddah atau dihitung gitu ya. Tidak mungkin dihitung. Ini kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad berserta umatnya, dihalalkannya apa? Ghanimah. Sampai ada bagian-bagiannya dalam ghanimah. Man qatala qatilan falahu salabuh, kata Rasul. Barang siapa yang membunuh yang dibunuh, maka bagi dia salabnya. Salab itu sesuatu yang dimiliki oleh yang dibunuh. Ya, misalkan yang kita bunuh, dia sedang pakai kuda termahal, bajunya baju besi yang paling mahal, pedangnya pun paling mahal, kita bunuh dia, seluruh yang dia pakai miliki saya yang membunuhnya. Maka ketika itu ada yang membunuh Abu Jahal, itu ada 2 anak kecil, yang bukan anak kecil, umurnya masih di bawah belasan ya. Maka dia menjadi sahabat yang paling kaya. Ada masih ingat namanya siapa? Hah? Taib. Siapa? Taib ya, PR itu nanti. Bahkan artinya dia apa? Menjadi sahabat, termasuk sahabat yang kecil, yang termasuk yang kaya gitu. Karena mendapatkan bagian Abu Jahal ketika membunuh di Badar. Ya, ketika membunuh di perang Badar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ar-raqib, ya, yang menunggang kuda, maka bagi dia 2 bagian. Ya, yang berjalan rohil, yang berjalan bagi dia 1 bagian. Jadi orang yang berjihad jalan kaki bagiannya beda dengan orang yang jihad pakai kuda. Jadi ada bagian-bagian tertentu yang Allah atau Rasulnya siapkan ya bagi orang-orang yang berjihad. Ini tentu motivasi yang dibolehkan. Motivasi yang dibolehkan. Selain kita li'ila kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, untuk supaya menang kaum muslimin, dan di sisi lain ada embel-embel dunia yang itu dibolehkan. Tentu niat utamanya adalah niat jihad karena Allah. Di sisi lain juga kita akan mendapatkan keuntungan dunia. Itu dibolehkan. Jadi kita melakukan sebuah amalan ibadah, yang amalan ibadah tersebut jelas Allah atau Rasulnya mempersiapkan balasan bagi pelaku itu dunia, maka boleh kita meniatkan itu. Misalkan sedekah, jelas ya bahwasanya sedekah itu apa? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mana qasat mal min sadaqah, tidak akan pernah berkurang harta yang dikeluarkan karena sedekah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma anfaqtum min khairin fa huwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan dari kebaikan, maka Allah akan menggantinya, bahkan mengganti dengan lipat-lipat lipat-lipat ganda. Banyak ayat dan dalil. Bahkan Allah berfirman dalam diskusi, anfik unfik alaik. Berinfaklah engkau, aku akan berinfak untukmu, kata Allah. Boleh nggak kita, aduh saya hari ini pengen infak, mudah-mudahan aja Allah luaskan harta saya, Allah lancarkan rezeki saya. Boleh tidak? Boleh. Karena memang Allah mempersiapkan itu, Rasul mempersiapkan bagi orang-orang yang berinfak itu Allah akan ganti yang lebih kali lipat. Boleh. Atau seseorang dia berpuasa, saya puasa Senin Kemis, selain tentu ingin mendapatkan pahala Senin Kemis, juga supaya penyakit saya sembuh. Boleh enggak? Boleh, karena kata Rasul apa? Sumu tasihu, puasalah kalian akan sembuh. Atau kita haji umroh, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittabiul hajja wal umroh, ikuti oleh kalian haji dan umroh kalian, fa innahuma yanfi'anil faqra kama yanfil kir khabsal hadid. Karena haji umroh itu akan menafikan kefakiran sebagaimana api akan menghilangkan kotoran-kotoran besi. Boleh nggak saya pingin haji, pingin umroh, biar nggak termasuk orang fakir. Haji umroh tidak akan apa? Fakir. Ya. Jadi amalan-amalan yang dengan amalan tersebut Allah persiapkan iming-imingi, salah satu dengan iming-imingan dunia, dan kita tertarik dengan itu, maka tidak mengapa. Kalau kemudian di dalamnya tidak boleh, harus betul-betul karena Allah, ya harus karena Allah. Artinya betul-betul mendapatkan ingin pujian Allah saja gitu ya. Seperti apa? Seperti sholat.
seperti menyembelih. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah ya Muhammad, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, matiku, hidupku hanya untuk Allah semesta, Rabb semesta alam. Allah berfirman, fasolli li rabbika wanhar, salatlah engkau untuk Allah dan menyembelihlah untuknya. Ibnu Qayyim mengatakan ini dua ibadah yang besar yang tidak boleh seseorang mencicipi di dalamnya keinginan yang lain apapun itu. Salat kamu, salat duha, usahanya biar lancar. Akhirnya banyak orang salat duha biar dagangnya laku. Banyak orang yang tahajud biar dagangnya laku. Ini nggak boleh seperti itu. Karena salat itu harus untuk Allah. Ya, menyembelih harus untuk Allah. Walaupun tentu menyembelih salat termasuk sebab ketakwaan. Karena orang bertakwa apa kata Allah? Wa may yattaqillaha yaj'alhu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Walaupun di sisi lain salat yang kita lakukan, menyembelih yang kita lakukan itu akan membuat kita lancar misalkan ya, rezeki kita karena masuk ke dalam kategori takwa. Karena orang yang mengamalkan perintah menjauhi larangan adalah orang-orang yang bertakwa. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala menghalalkan bagiku, kata Nabi, ghanimah, dan tidak menghalalkan bagi orang-orang sebelumku. Bahkan Nabi SAW mengatakan, wa ju'ila rizki tahta dhilli rumhi, dan dijadikan rizkiku itu di bawah naungan apa? Rumh, yaitu tombak. Jadi dengan tombak ini bisa mengais rizki. Ya, jihad juga bisa mengais rizki di dalamnya karena ada ghanimah. Kemudian yang keempat, dan diberikan kepadaku syafaat. Yang dimaksud dengan syafaat, yang dimaksud oleh Rasul ini adalah syafaatul udma, yang nanti di hari kiamat di padang mahsyar tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat kecuali siapa? Kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun syafaatul khusus yang Allah berikan kepada orang-orang beriman, ya, apalagi para nabi, tentu ada syafaat-syafaat yang khusus. Adapun yang dimaksud di sini adalah syafaatul udma li fasilil qada, untuk memutuskan sebuah perkara. Yang kemudian Rasulullah menyungkur sujud, wa yadhkur bi mahamid, sampai menyungkur sujud menyebut pujian-pujian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, irfa ra'sak saltu atau wasfatu syafa, angkatlah kepalamu ya Muhammad, mintalah akan diberi, mintalah syafaat akan diberikan syafaat, kata Allah. Akhirnya kemudian Rasulullah meminta syafaat. Baik. Dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, as'adun nasi bi syafaati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Orang yang paling bahagia dengan syafaatku adalah orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas dari hatinya. Kemudian yang kelima adalah wa kana nabiyyu ba'atsu ila qaumihi khassatan wa bu'itsu ila nasi amatan. Para nabi diutus kepada kaumnya saja, adapun aku diutus kepada seluruh kaum. Wa ila adin akhahum huda, kepada kaum Ad nabinya Nabi Hud. Wa ila Thamud akhahum Salihah, kepada kaum Ad nabinya Nabi Saleh. Wa ila Madyan akhahum Syuaiba, kepada kaum Madyan nabinya Nabi Syuaib. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka diutus kepada seluruh kaum. Yang mengaku dirinya orang-orang Nasara pengikut Nabi Isa atau pengikut Nabi Musa ketika ada pada zaman Nabi, maka dia harus ikut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia nggak boleh kemudian mengatakan saya mah ikut Nabi saya aja, Nabi Isa, nggak bisa. Atau dia mengatakan saya mah pegang Taurat ikut Nabi Musa saja, nggak bisa. Dia harus ikut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib, sudah adzan ya? Taib, dikatakan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, wa dzalika likamali syariatihi wa umumihi wa si'atiha. Dan tentunya itu karena kesempurnaan syariat Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya, karena Nabi kita adalah penyempurna dari para nabi sebelumnya syariatnya itu. Sehingga apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum, kata Allah, pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Jadi agama Nabi Muhammad adalah penyempurna dari agama-agama sebelumnya. Jadi tidak ada alasan bagi orang-orang yang kemudian mengatakan saya pengikut Nabi Musa dan akan berpegang teguh dengan ajaran Nabi Musa, padahal dia hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Ya, sampai-sampai ketika pernah Umar bin Khattab memegang lembaran Taurat, ditanya oleh Rasulullah, "Mada ya Umar? Apa ini ya Umar?" Kemudian Umar mengatakan, "Hadhihi Taurat ya Rasulullah." Ini Taurat, lembaran Taurat.
Kemudian Rasul mengatakan, wallahi law kana Musa hayyan ma wasi'a tibai. Ya Umar, demi Allah kalau seandainya Nabi Musa masih hidup sekarang, maka tidak ada keluasan bagi dia kecuali harus ikut dengan saya. Jadi Nabi Musa aja kalau hidup sekarang nggak ada kecuali harus ngikut saya, kata Rasulullah. Maka nanti Nabi Isa alaihissalam, sekarang Nabi Isa berada di langit karena Allah angkat. Barrafahu ilayya, Allah angkat kepadanya. Masih hidup Nabi Isa alaihissalam yang Allah akan utus nanti di akhir zaman. Dia pun nanti akan mengikuti syariat Nabi Muhammad SAW, yang kemudian dia bermakmum di depan, di belakang Imam Mahdi, ya, yang melakukan sholat sesuai syariatnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Taib. Dan ini karena kesempurnaan syariat Nabi Muhammad SAW. Kemudian wa annaha sholihatan likulli zamanin wa makan, dan syariat Nabi Muhammad adalah syariat yang baik untuk setiap waktu dan tempat. Wa la yatimmu shalahu illa biha, bahkan tidak akan sempurna kebaikan kecuali dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Nah, ini perlu ya orang-orang yang liberal, yang kemudian mengatakan ya kita harus memilah-milih Al-Quran, memilah-milih hadis. Di zaman ini sudah nggak relevan ayat-ayat Al-Quran. Na'udzubillah min dzalik. Ini mereka beriman kepada sebagian, kufur kepada sebagian yang lainnya. Apa kata Allah? Ulaika humul kafiruna haqqo. Mereka adalah orang-orang yang kafirnya itu betul-betul kafir. Siapa yang orang-orang yang betul-betul kafir itu? Orang-orang yang membedakan antara apa yang Allah turunkan dan apa yang Rasul turun. Jadi membedakan antara ayat satu dengan ayat yang lainnya. Ya, maka kita orang beriman maka senantiasa menerima. Taib. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan ya. Sudah adzan, wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka